Bagi anak rantau, Pantura adalah jalur pulang. Bagi sopir, itu adalah ladang nafkah. Bagi pedagang asongan, itu adalah panggung penghidupan. Setiap lampu jalan, tiap jembatan, tambak dan sawah yang dilewati menyimpan kisah. Meski kini digantikan jalan tol yang sunyi dan cepat, kenangan tentang Pantura dengan segala hiruk-pikuk dan kehangatannya akan selalu hidup dalam ingatan. Oke, kali ini saya akan mengulas ataupun bernostalgia dengan jalur Pantura yang punya banyak kenangan untuk kita ingat-ingat kembali. Dan inilah manis dan pahitnya kenangan di jalur Pantura. Jalur Pantura atau jalur pantai utara Jawa ini mulai dibangun pada tahun 1808 pada masa Hindia Belanda oleh Gubernur Hindia Belanda Herman William Daendels dengan tujuan untuk mempermudah pengangkutan hasil pertanian dan perkebunan. Jalan ini dibangun dalam 2 tahap. Tahap pertama pada tahun 1808 dimulai dari Merak hingga ujung Kulon, disusul dengan jalur Batavia hingga Merak. Pada tahun 1809, pembangunan dimulai dari Pandeglang hingga Sumedang dan dilanjutkan hingga Semarang dan Demak. Selain untuk memudahkan pendistribusian komoditas pertanian, adanya jalur Pantura juga memudahkan pengguna kendaraan untuk melakukan perjalanan ke berbagai wilayah di Jawa bagian utara. Perekonomian pun tumbuh pesat di daerah-daerah yang menjadi bagian dari jalur Pantura. Setelah Indonesia merdeka, jalur Pantura juga masih jadi tulang punggung perekonomian di Pulau Jawa. Aktivitas kendaraan di kawasan Pantura menjadi semakin ramai dan menjadi salah satu jalur yang dilintasi kendaraan besar seperti truk untuk mengangkut distribusi logistik dan bis untuk mengantarkan penumpang ke berbagai daerah di Jawa Tengah hingga Jawa Timur dari arah Jabodetabek. Bagi bis akap dengan jurusan Jakarta ke daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur melintasi jalur Pantura sudah menjadi hal yang wajib karena efisiensi waktu tempuhnya dan medan yang datar karena letaknya di pesisir utara Pulau Jawa. Jalur Pantura juga menjadi titik bertemunya banyak bis, baik bis dari daerah Semarang, Solo, dan Jawa Timur. Sedangkan bis dari jalur selatan dan jalur tengah Wonosoboan adalah di sepanjang ruas jalur Pantura Barat, yang ruasnya sendiri terdiri dari Brebes, Cirebon, Indramayu, Subang, hingga Cikampek. Di ruas itulah bis dengan berbagai tujuan akan bertemu dan saling memeriahkan jalur Pantura dengan beradu skill dan kecepatan. Jalur Pantura di kala itu menjadi area balapan untuk bis yang terkenal banter di zaman itu. Seperti PO Sinar Jaya yang sekarang terkenal santuy. Dulunya adalah raja jalanan Pantura yang sering terlibat duet sengit dengan beberapa rivalnya seperti PO Didi Jaya, Dewi Sri, dan beberapa PO Cirebonan seperti Sahabat, Bhinneka, dan Luragung Jaya. Lalu ada juga PO Nusantara dan Pahala Kencana, pemain dari Muriaan yang tak kalah banternya. Kemudian ada PO Lorena, Rosalia Indah, Raya, Gunung Mulia, Keramat Jati, dan banyak lagi yang lainnya bertemu dan berduel sengit di jalur Pantura. Dan ketika ada perbaikan jalan di salah satu ruas Pantura,
maka hal yang paling menyebalkan dari jalur Pantura adalah kemacetannya. Banyak bis yang tertahan, bahkan sang sopir bisa turun untuk ngopi, bahkan bersama para penumpangnya. Ketika musim mudik lebaran tiba, jalur Pantura menjadi seperti lautan kendaraan. Semua tumpah ruah membadati Pantura. Mungkin dari kalian ada yang pernah merasakan pada waktu itu naik bis ekonomi non-AC dengan konfigurasi bangku 23. Dan ketika penumpang full seat terjebak macet di Pantura pada saat siang hari. Badan pun berkeringat dan banyak yang mengeluh kapan ini sampainya. Sebuah perjuangan banget ya kan, naik bis di kala itu buat bisa pulang ke kampung halaman. Cukup lama juga Pantura menjadi urat nadi perekonomian di Pulau Jawa. Perlahan-lahan tergeser dan gemerlapnya pun mulai meredup karena adanya pembangunan infrastruktur jalan tol yang semakin masif. Dengan adanya jalan tol Trans Jawa, menandai berakhirnya kejayaan jalur Pantura. Bus akap yang dulu ramai menghiasi jalanan Pantura, kini tak lagi ramai seperti dulu. Rumah makan yang dulunya ramai disinggahi bis akap kini mulai sepi dan ada juga yang tutup beroperasi dan menjadi bangunan kosong dan terbengkalai. Sekarang eranya sudah berubah, Pantura sudah tak segemerlap dulu. Namun kisah menyebalkan dan kenangan Pantura di masa lalu tak akan pernah terlupakan. Oke, itulah kisah tentang jalur Pantura. Semoga bisa mengobati kerinduan kalian ya. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komentarnya ya. Terima kasih.